Hai sahabat Mindset Rafli Media, bagaimana kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah kalau sehat. Kita saat ini akan membahas tentang bagaimanakah atau keefektifan kebiasaan-kebiasaan kita pada setiap hari. Tahukah Anda bahwasannya kebiasaan itu membentuk identitas seseorang? Ya, bagaimana kebiasaan bisa membentuk identitas seseorang? Ibarat gini deh, si Alex setiap harinya dengan giat memainkan basket, di sekolah main basket, di rumah main basket, latihan basket setiap hari, bahkan ikut lomba basket. Maka si Alex ini adalah seorang atlet basket, disebut seorang atlet basket. Karena apa? Karena kebiasaan tersebutlah menunjukkan identitas seorang dari Alex, seorang pebasket. Itu. Bagaimana dengan sebaliknya? Misalkan ambil contoh saja ini seorang Johnny, namanya Johnny contohnya. Johnny ini setiap hari cuma main gamer, ya. Setiap hari main game, pagi, siang, pokoknya semua harinya penuh dengan game. Maka si Johnny adalah seorang gamer. Itulah kebiasaan yang membentuk identitas seseorang. Nah, tinggal kita bisa menyimpulkan apakah kita mau mengambil identitas yang baik atau buruk. Kalau kebiasaan itu sendiri, tak ada kebiasaan yang buruk ataupun yang baik. Yang ada kebiasaan yang efektif. Kenapa? Ambil gini contohnya. Misalkan Lina ini pulang kerja stres karena mungkin kan banyak pekerjaan yang haruskan sampai dia begadang lembur. Nah, setelah pulang dari kerja, dia menggunakan ponselnya, scroll TikTok, Instagram, kemudian rebahan, lalu tidur. Nah, esok-esoknya, jadi setiap dia merasakan kesulitan, merasakan jenuh, bosan, dia menggunakan HP-nya membuka TikTok, Instagram, membuka channel-channel YouTube dan sebagainya, rebahan, musikan gitu kan. Nah, saat ini kebiasaan-kebiasaan itu efektif buat dia gitu. Dia merasakan nyaman, merasakan tentram, nggak bosan, nggak jenuh gitu kan. Tapi untuk kedepannya belum tentu. Misalkan seorang pelajar, ambil contoh namanya pelajar ini seorang anak kelas 2 SD, namanya Dinda misalkan. Dia banyak tugas ataupun sebagainya, tiap harinya menggunakan HP-nya untuk tiktokan, rebahan, disuruh ngepel nggak mau, disuruh bantu-bantu bersih-bersih rumah nggak mau, belajar nggak mau, karena setiap harinya menggunakan TikTok, scroll nggak kerasa kan, 1 jam, 2 jam, bahkan sampai 24 jam nggak kerasa. Nah, kebiasaan itu dampaknya bukan sekarang, tapi masa depan. Nah, itu efektif untuk saat ini, tapi nggak baik, nggak efektif untuk masa depan. Begitu. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengelola kebiasaan kita menjadi efektif yang baik sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Tidak memungkinkan kemungkinan gitu bahwasannya saat ini dari anak-anak, balita, remaja, dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek, nenek pun itu udah banyak yang menggunakan HP gitu kan, komputer. Kita nggak bisa memungkiri kemungkinan teknologi melanda kita gitu kan. Hanya saja kita
bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut dengan bijak, begitu ya. Jadi yang pertama, kebiasaan bisa membentuk identitas seseorang. Kemudian kebiasaan itu adalah apa kebiasaan efektif atau tidak dengan kita saat ini. Ya, kebiasaan kita mungkin yang kita anggap kebiasaan buruk itu efektif untuk hari ini, tapi tidak untuk masa depan. Bagaimana kita bisa mengelola kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap buruk tersebut bisa efektif untuk masa depan kita agar kita bahagia. Cara pertama, misalkan namanya Andi. Andi ini mempunyai berat badan 100 kg. Dia pengen kurusan lah, pengen agak badan yang lebih baik gitu kan. Dengan cara apa? Nah, si Andi ini setiap 5 menit dia memasuki ruangan gym ataupun jogging, olahraga 5 menit aja. Setelah 5 menit selesai dia pulang. Besoknya 5 menit lagi. Gitu. 5 menit setiap hari. Nah, pasti lambat laun dengan konsisten tersebut dia akan meningkatkan durasinya sampai 10 menit. Karena apa? Kalau untuk awal-awal tuh harusnya dengan cara yang mudah, dengan cara yang tidak memberatkan tubuh kita. Susah nggak sih? Lari, jogging 5 menit susah nggak? Nah, kalau susah 2 menit aja deh, misal 2 menit. Walaupun cuman baru lari bentar 2 menit, biasanya 2 menit nggak. Kalau 2 menit kan pasti nggak susah gitu kan. 5 menit nggak susah gitu. Tapi kalau kita hari ini pengen olahraga tapi langsung 1 jam, 2 jam, pokoknya sampai membebani tubuh kita, bahkan kita kesusahan gitu kan. Buat apa kita melakukan hal-hal aktivitas yang sangat berat, yang sangat bagus, mungkin baik, tetapi besoknya kita nggak akan mengulangi lagi. Lebih baik dengan 5 menit, maka lama-lama akan menjadi bukit, yang akhirnya tujuan kita tercapai. Ada lagi misalkan contoh si Lina ini pingin membangun kebiasaan membaca buku, ya, membaca buku. Kalau kita baca buku langsung 1 hari 1 buku selesai gitu kan. Nah, itu kebiasaan belum terbangun. Karena apa? Karena kebiasaan itu dibangun dengan kecil-kecil, setiap hari dilaksanakan. Bukan hari ini banyak kita baca, tetapi besok-besok kita nggak baca lagi. Itu bukan kebiasaan. Walaupun cuma 1 hari selembar, 2 hari selembar, 3 hari selembar, sampai bertahun-tahun habis buku itu. Akhirnya apa? Terwujudlah tujuan kita membaca tadi dengan terbentuk kebiasaan kita. Begitu. Misalkan dengan cara tersebut masih kurang efektif untuk membangun kebiasaan. Bisa dengan cara lain. Caranya dengan apa? Caranya dengan kita menggunakan kontrak. Misalkanlah ambil contoh Andi pingin membangun kebiasaan membaca. Nah, dia membentuk kontrak dengan orang tuanya misal, atau dengan sahabatnya, buat perjanjian, kasih materai lah kalau bisa, kalau memungkinkan gitu kan, biar nggak ada namanya pengabaian. Buat kontrak, kalau misal saya hari ini nggak baca 1 lembar misalkan gitu, saya akan didenda Rp5.000. Ini ambil contoh gitu. Daripada kita mengeluarkan uang kita, lebih baik kita membaca gitu kan. Uang 5.000 dikasih orang tuanya. Begitu, dengan sistem kontrak. Masih banyak lagi. Ada juga dengan kebiasaan efektif yang menggabungkan dengan kebiasaan saat ini. Misal kita pengen misal di rumah kita ini setiap kita makan atau setiap mau nyuci piringnya numpuk gitu kan, kotor banyak. Nah, bagaimana biar
rumah kita ini selalu bersih dan piring-piring tidak menumpuk. Nah, kita dengan gabungkan dengan kebiasaan makan, kita pasti makan kan? Nah, setiap kita makan, setelah makan kita langsung membasuh piring yang kita makan. Piring kita cuci. Nah, semakin setiap hari kita melakukan hal-hal tersebut, pasti rumah kita akan bersih. Piring-piring yang tadinya menumpuk jadi berkurang. Begitu. Nah, adapun juga dengan kesuksesan, kita ingin meraih hal-hal yang tujuan-tujuan yang impian kita yang belum tercapai. Misalkan Anda ingin menjadi atlet, ingin menjadi orang-orang yang hebat di masa depan, kita latih dengan hal-hal kecil dari sekarang. Dan jangan malas dan jangan sering menunda. Sulaiman Asy-Syubani dalam bukunya Manjadda Wajada pada halaman 3 mengatakan bahwa begini. Al-jaddu bil jiddi wal hirmana bil kasali. Kesuksesan akan dicapai atau diraih dengan kesungguhan. Sedangkan kegagalan disebabkan oleh kemalasan. Jadi kalau kita mau sukses ya sungguh-sungguh. Jangan ditunda, lakukan action. Kalau kita malas, yang ada adalah kegagalan. Begitu. Jadi teman-teman, ayo kita mari bangun kebiasaan yang efektif agar tujuan impian kita tercapai dan masa depan kita bahagia selalu. Demikianlah, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Dan boleh komen atau kritik-kritik yang membangun, saya akan menerimanya dengan lapang dada dan saya akan mengevaluasi agar menjadi konten yang terbaik ke depannya. Terima kasih.